Kita lanjutkan pengajian kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah, ya sudah sampai pada juz 1 halaman 125. Syarhun, ya, penjelasan. Famin dzalika qauluna harfun kadza bismihi kama saqat huwa min alimil ghaib. Ya. Jadi pembahasan malam ini akan membahas terkait pembagian alam. Ya. Kita ini hidup di alam. Alam yang kita tempati ini termasuk alam yang mana? Gitu. Karena kita sudah bermigrasi, ya. Bermigrasi dari alam arwah, ya, yaitu ketika ruh kita ya diciptakan oleh Allah. Kemudian kita migrasi lagi di alam misal atau di alam rahim, ya, selama 9 bulan kita dalam kandungan ibu ini masuk pada alam misal, alam rahim. Setelah dari alam rahim migrasi lagi, pindah lagi di alam dunia. Saat ini namanya alam atsam, alam fisik. Alam fisik itu dunia nyata, objek yang kita lihat nyata. Ya, ini alam atsam. Terus nanti akan kemana? Ya. Nanti kita akan migrasi lagi, yaitu ke alam barzah. Ruh yang sekarang ada, ya, ini akan ya diambil oleh Allah, sehingga jasad kita ini ya tanpa ruh berarti mati, dan ketika mati akan dikuburkan, dikembalikan kepada unsur aslinya, yaitu tanah di bumi. Jadi jasmani kita, wadah kita ini akan dikembalikan di unsur asalnya, yaitu tanah, min turabin. Nah, kemudian yang melanjutkan kehidupan yang mana? Yaitu jasad nafsani yang meneruskan kehidupan di alam barzah. Itu wujudnya ya gantengnya, rupanya sama dengan wujud fisik aslinya. Karena fisik ini terbatas, ketika masa berlakunya habis ya dikuburkan, ya, kalau menurut Islam ya dikuburkan sebagai sebuah penghormatan. Itu kalau agama lain ada yang dibakar, ya kan, ngeri sekali itu. Ya, itu menurut keyakinan mereka. Tapi kita akan dikembalikan jasad kita kepada unsur tanah. Lah yang meneruskan kehidupan berikutnya yaitu nafsani, ya, bentuknya ya sama, dia hidup di dimensi alam barzahi. Di alam barzahi inilah ya akan merasakan tahapan-tahapan, ya, bertemu mungkar nakir, ya, kemudian kita akan di BAP oleh mungkar nakir, ditanya, ya, pada saat kita di dunia itu ngapain saja. Nah, kalau kita bisa lolos dari mungkar nakir, baru mendapatkan nikmat kubur. Ya, soal tauhid ya bisa jawab, soal ibadah, ibadahnya ikhlas itu. Sedangkan orang yang tidak bisa menjawab pertanyaan mungkar nakir itu akan mendapatkan siksa kubur. Jadi siksa kubur ya ibaratnya kalau di kepolisian itu setiap hari ya mendapatkan siksaan dari polisi gitu.
Kalau di sisa kubur, setiap hari yang mendapatkan siksaan kubur sampai kapan? Ya sampai hari kiamat. Gitu. Ya, ini makanya orang yang berada di alam barzah itu kalau dia tidak punya anak yang soleh, tidak punya sedekah jariyah, ya dulunya waktu hidup di dunia pelitnya minta ampun, ya. Kemudian ya, hidupnya hanya poya-poya, setelah mati nggak punya bekal, ibadah males, ya akhirnya merana di akhirat. Bagi orang yang punya 3 hal akan memperoleh kebahagiaan. Seorang guru, ustadz, kiai yang ikhlas waktu ngajar ilmunya di dunia, dia akan mendapatkan aliran ilmu yang terus menerus dari murid ke murid, dari generasi ke generasi. Ya, maka orang-orang yang ahli dakwah, yang ikhlas, para kiai, para ulama, ini ibarat ya kaya raya, karena waktu di dunia dulu ngajarin santri, ribuan santri secara ikhlas, kemudian ribuan santri ini punya santri lagi, beranak pinak, gitu. Sehingga amal jariyahnya jalan, investasinya jalan. Ini orang yang punya ilmu manfaat. Yang kedua, punya sedekah jariyah, ya, punya investasi akhirat. Dulu pernah nyumbang masjid, pondok pesantren, musola, itu amalnya akan mengalir terus. Dan punya anak yang soleh. Anak yang soleh itu ya ciri-cirinya ya saat di dunia ya dia taat dan patuh kepada kedua orang tua. Saat orang tuanya sudah tidak ada, selalu mendoakan. Karena doa anak soleh ini tidak terhijab oleh apapun. Artinya doanya anak soleh akan didengar dan menjadi doa yang mustajab untuk kedua orang tuanya yang sudah di alam barzah ini. Nah, ini tahapan-tahapan migrasi kita. Nah, setelah itu nanti ada, setelah yaumul kiamah, ya, ada kebangkitan yaumul ba'si. Semua yang meninggal dibangkitkan kembali. Yang sudah berupa tulang belulang dihidupkan kembali oleh Allah, yaitu yaumul ba'si. Setelah yaumul ba'si, kemudian tahap berikutnya akan mengalami yaumul mahsyar. Seluruh manusia akan digiring pada padang mahsyar. Nah, pada saat padang mahsyar ini ya penderitaan luar biasa, karena menurut penjelasan di kitab Sulam Taufik, ya penderitaannya itu yang dialami oleh umat manusia ya dari Adam sampai manusia paling akhir itu karena matahari posisinya berada di atas kepala, tidak bisa membayangkan bagaimana penderitaan pada saat yaumul mahsyar itu. Maka di yaumul mahsyar ini para nabi bingung, ya, berdiskusi siapa yang bisa meringankan beban di yaumul mahsyar ini. Ya, para nabi semua tidak memiliki fasilitas. Yang memiliki fasilitas hanya Nabi besar Muhammad SAW. Maka kita sebagai umatnya itu bersyukur, ya, karena Nabi akan mencari umat-umatnya yang mencintai Nabi, yang selalu membaca sholawat kepada baginda Nabi, yang mentaati syariat Nabi. Nah, orang-orang inilah nanti di yaumul mahsyar ya akan mendapatkan fasilitas, yaitu minum yang namanya telaga Al-Kautsar. Jadi kenapa kita harus membaca sholawat? Kenapa kita harus melaksanakan syariat Nabi? Karena ini akan menjadi bekal kita di yaumul mahsyar nanti. Itulah dari uraian penjelasan tadi, ya, Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi ini menjelaskan fa'lam, maka ketahuilah
annal alama sesungguhnya alam ala ba'li taqasimihi atas bagian pembagiannya ala qismaini dibagi menjadi dua bagian bin nadhari dengan nadhar pandangan ila hakikatin kepada hakikat ma ma'lumatin indana apa yang telah diketahui menurut kami ya itu. Jadi alam itu dibagi menjadi dua bagian. Kismun satu bagian yusamma disebut yaitu alamul ghaibi yaitu alam gaib itu. Ya, yang pertama disebut alam gaib. Yang kedua ya ini saya sebutkan dulu. Yang kedua alamus syahadah yaitu yang disebut alam syahadah, alam yang nyata. Dasar dua alam ini ada di dalam Al-Quran. Ayatnya yang berbunyi wallahul ladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah. Jadi alimul ghaibi wasyahadah ini sudah ada di Al-Quran, yaitu adanya alam gaib, alam metafisik dan alam syahadah yaitu alam fisik itu. Nah, dalam menjelaskan dua teori ini yang bersumber dari Al-Quran, alam gaib dan alam syahadah, para ulama sufi mengurai lebih detail lagi. Kalau dikaitkan dengan martabat 7, alam gaib itu masuk pada bagian alam yang 3, alam yang qadim, yaitu ahadiyat, wahdat, wahidiyat. Ini masuk kriteria alam gaib, masuk bagian dari alam yang qadim. Kemudian alam syahadah itu mulai dari alam arwah, sekalipun wujudnya ya masih abstrak, tapi sudah ada wujud ruh. Kemudian alam misal, ya, kemudian alam atsam, ya, kemudian insan kamil. Ini masuk pada kriteria alam syahadah. Itu. Jadi para ulama-ulama sufi ya, bisa menjelaskan detail tadi alam gaib itu ya masuk di dalamnya, yaitu adalah alam ahadiyat, wahdat, wahidiyat. Ya, ini sebuah uraian penjelasan yang cukup mendalam dan dahsyat. Ulama syariat sulit untuk bisa menjelaskan pembagian seperti ini. Kenapa para sufi bisa ya? Para sufi telah merasakan tahapan-tahapan tingkatan alam tersebut sehingga bisa mengurai, memetakan soal definisi alam gaib tadi. Yaitu kalau kita kaitkan dengan teori martabat 7 ya. Alam gaib menurut Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi wa huwa kullu ma ghaba alal hissi. Yaitu setiap sesuatu yang tidak nampak secara hissi. Hissi itu ya secara fisik ya. Secara indrawi enggak ada. Jadi sesuatu yang tidak nampak tapi nyata gitu. Seperti tadi tingkatan ahadiyat, wahdat, wahidiyat. Secara fisik enggak ada, tapi secara non fisik ya spiritual ya itu ada itu. Maka definisinya alal his gitu. Kalau orang yang sudah mengalami pengalaman spiritual masuk ke wilayah rohani ya baru bisa membenarkan oh iya ada itu. Walam tajurul adah bi ayyat rikal hissu lahu wa huwa minal huruf. Dan juga tidak
berlaku, yaitu adah, ya, sebagaimana al-his indrawi menemukan apa yang dirasakan. Wa huwa minal huruf, ya, alam gaib ini kaitannya dengan huruf yang dijelaskan oleh Syekh Muhyiddin Ibn Arabi di awal, ya, itu ternyata huruf-huruf yang memiliki rahasia yang sudah diuraikan secara detail ini dikelompokkan oleh Syekh Ibn Arabi yang masuk kelompok alam gaib, yaitu huruf as-sin, huruf sin. Kok sin masuk kelompok ini ya? Nah, itu bisa dicek kemarin pengajian sebelumnya, ya, jauh sebelumnya itu sudah diurai. Sin itu apa? Rahasia yang ada di dalamnya. Kemudian wasod dan sod, wal kaf dan kaf, wal kho dan kho al mu'jamah yang ada titiknya, wat ta dan ta bisnataini min fauqa, itu ada titik 2 di atasnya, wal fa dan fa, wasyin dan shin, wal ha dan ha, wat sa dan sa bisalasi dengan titik 3, wal ha dan ha. Wa hadhil hurufir rahmah, semua huruf tadi termasuk huruf rahmah, wal altof dan huruf yang memiliki makna kelembutan, warrafah dan, ya, penyayang, wal hanan dan penuh kasih sayang, wassakinah dan ketenangan, wal wiqor dan memiliki harga diri, wan nuzul dan turun, wat tawadhu dan tawadhu. Itu. Jadi ya cukup luar biasa apa yang disampaikan Syekh Muhyiddin Ibn Arabi mengaitkan alam gaib dengan huruf-huruf tadi. Nah, kita yang masih pemula kemarin sudah diingatkan tasdik dulu, ya, dan taslim. Kita yakin apa yang disampaikan oleh Syekh Muhyiddin itu benar. Kita pasrah. Ya, sekalipun kita belum bisa memahami, tapi tasdik dulu. Kalau kita tasdik dan taslim, kemungkinan suatu saat kefutuh, oh kita bisa memahami, merasakan. Ya, jangan ingkar. Ketika tidak paham, akalnya nggak nyangkut gitu, apaan, ilmu apaan ini? Nah, ditambah lagi, wah ini ilmu sesat ini. Nah, ini tambah kebablasan dia. Nah, orang yang sudah menuduh begini, ya, hatinya sudah terkunci, sulit untuk bisa menerima kebenaran ilmu-ilmu asrar, ilmu-ilmu rahasia ketuhanan itu. Wa fihim nazar hadil ayah, ya, dan terkait dengan tersebut turunlah ayat wa ibadur rahmanil ladzi yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Wa ibadur rahman dan hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih, yaitu alladzina orang-orang yamshuna mereka berjalan alal ardi di atas bumi, haunan dalam keadaan mudah itu. Wa idza khatabahum dan ketika diajak bicara mereka al jahiluna orang-orang bodoh, qalu mereka menjawab, ya, salaman dengan, ya, selamat ini. Jadi ciri-ciri orang yang memperoleh anugerah ruhaniyah disebut sebagai ibadur rahman, itu mereka ekspresinya secara lahiriah di muka bumi, dia, ya, berjalan penuh dengan ketenangan dan ketawaduan. Dan ketika dia bicara, ya, dengan orang-orang bodoh, ya, disesuaikan dengan mukhotobnya,
siapa yang diajak bicara. Itu sehingga bisa sesuai dengan makomnya. Itu. Wa fihim nazal aidun ala raqiqatil muhammadiyah allati tamdabtu ilaihi minhu min kaunihi utiya jami'ul kalam ata ilaihim biha rasuluhum. Ya, dan pada makom ini ya mereka memperoleh yaitu bentangan anugerah Muhammadiyah yang terurai dalam semua kalam-kalam yang disampaikan oleh para rasul. Faqala ta'ala, maka berfirman Allah ta'ala, wal kadhiminal ghaidu wal afina 'anil nas. Jadi ciri-ciri berikutnya seorang hamba yang memiliki anugerah rohani atau batiniah, sikapnya wal kadhiminal ghaid, yaitu bisa menahan marah itu ya. Jadi bisa menahan diri dari marah itu. Nah, dalam memahami masalah kadhimin ghaid ya ini perlu dipetakan secara lebih utuh ya. Ada kalanya seorang guru, seorang bapak harus berekspresi marah karena ada tujuan tarbiyah pendidikan untuk anaknya. Ya, begitu juga ya, ketika dia harus menahan dari amarah ya, ketika misalnya dia dicaci orang, dihina orang, tetap dia menahan diri, tidak terpancing. Nah, ini berarti dia sudah memiliki praktek dari seorang hamba yang telah memperoleh anugerah batiniah tadi. Jadi ekspresinya wal kadhiminal ghaidh. Kemudian yang berikutnya wal afina 'anin nas. Ciri-ciri berikutnya dia menjadi pemaaf. Misalkan ada orang yang dulu musuhin, tiba-tiba baik, dia memaafkan. Ketemu orang yang dulu misalkan musuhin, datang dimaafkan. Jadi wal afin, artinya hatinya itu bersih. Tidak ada dendam, tidak ada kebencian. Nah, orang yang hatinya bersih, tidak ada dendam dan tidak ada kebencian ini ya hati yang istimewa. Itu jadi mudah memaafkan. Beda dengan orang yang hatinya ada dendam, sulit memaafkan. Ya, hatinya kalau sudah benci sulit untuk memaafkan. Nah, kita sebagai salik itu harus bisa membuang tadi, yaitu dendam dan kebencian itu. Berikutnya wa qulubuhum wajillah, dan hatinya memiliki rasa takut kepada Allah. Ya, hatinya memiliki rasa takut, misalkan waktunya sholat nggak sholat itu dia memiliki rasa takut kepada Allah yang luar biasa. Tapi kalau hatinya mati, nggak sholat, dianggap biasa. Ini ciri-ciri hati yang sudah baterainya itu udah mulai rusak itu. Jadi nggak sholat dianggap biasa. Tapi kalau orang yang hatinya masih bagus, nggak sholat jamaah itu sedih. Nggak sholat 5 waktu sedih gitu. Wa qulubuhum wajilah alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Ciri-ciri berikutnya yaitu mereka di dalam sholatnya sudah merasakan khusyuk. Khusyuk itu tenang, hatinya khudur ya, memandang Allah. Dari takbir sampai salam ada kemesraan,
ada kenikmatan. Nah, ini termasuk alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Bagaimana kalau kita dalam sholat kita dari takbir sampai salam nggak ingat Allah? Nah, ini masuk kriteria wailul lil musallin, ya, celaka bagi orang-orang yang sholat. Jadi bukan berarti celaka dalam pengertian negatif, ya, artinya tidak sempurna, belum sempurna sholat, ya, yang masih dalam keadaan sahun lalai, dan sholat orang yang masih yura'un, masih riya. Itu. Maka supaya kualitas sholat kita bisa meningkat, hilangkan sahun dengan apa? Dengan selalu ingat kepada Allah. Yura'un dihilangkan dengan apa? Dengan ikhlas semata-mata karena Allah, baru kualitas sholat kita bisa naik menjadi khosyi'un. Nah, ini kalau nggak belajar ilmu tasawuf sulit untuk bisa, ya, menggeragapi, ya, mendeteksi, ya, penyakit-penyakit yang ada di dalam diri kita. Kalau kita hanya belajar ilmu syariat tok, fikih tok, itu yang terjadi justru munculnya penyakit-penyakit baru, ya. Baru saja dia ngerti sholat, kemudian rajin, setelah rajin apa penyakit yang muncul? Riya. Riya itu rasanya kalau saya nggak sholat di masjid nggak enak, nanti dikira sama tetangga kiri kanan, wah, saya bukan orang yang taat gitu. Jadi semangatnya masih karena tetangga. Kemudian yang kedua penyakitnya apa? Ujub. Ujub apa? Heran, merasa dirinya hebat, merasa dirinya soleh, merasa dirinya lebih baik. Akhirnya apa? Menghinakan yang lain, merendahkan yang lain. Ini penyakitnya orang yang baru belajar agama tapi belum tersentuh oleh ilmu tasawuf. Setelah itu tambah lagi penyakit berikutnya, kibir, sombong. Wah, seolah-olah merasa surga itu sudah dikapling, ini punya saya, yang lain dituduh bid'ah, dituduh sesat. Padahal dia kalau dikritisi, ya, kualitas ibadahnya, ya, 3 hal aja. Apakah sudah ikhlas? Sulit, karena motivasinya masih karena makhluk, masih riya. Apakah dia bisa mengembalikan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, mengembalikan sholatnya, ibadahnya, hidup itu milik Allah? Sulit, karena dia sudah muncul keakuan yang ada ujub, kibir, sombong. Karena apa? Merasa lebih baik dari yang lain. Persis seperti setan, ya, merasa ana khairun, aku lebih baik daripada Adam. Begitu juga orang yang di dalam hatinya sudah dirasuki penyakit aku merasa lebih baik dia, itu sesungguhnya iblis sedang masuk menguasai dirinya. Ini pentingnya terus berproses. Jadi jangan pernah berhenti belajar ilmu. Jadi kalau sudah belajar ilmu fikih, sudah sholatnya bagus, itu sebagai modal awal untuk memasuki tahapan ilmu berikutnya supaya ibadah kita sempurna lahir dan batin. Itu. Wa khosaatil aswatu lirrahman, dan khosaat itu khusyuk. Apa al aswatu? Suara-suara lirrahman, kepada Zat yang Maha Pengasih. Jadi, ya, aswat itu suara-suara, itu khusyuk itu artinya selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ciri-ciri orang yang sudah masuk ke wilayah, ya, rohani. Itu ciri-cirinya seperti tadi. Wal qismul akhir, dan pembagian yang lain yusamma disebut alamus syahadah, yaitu alam syahadah, alam yang fisik. Alam fisik itu alam dunia, ya, sekarang ini alam nyata, dunia nyata.
Wa huwa kullu alamin min alamil huruf jarot al-adah indahum, yaitu semua alam yang termasuk alam huruf yang berlaku adah ya, menurut mereka ayyudrikuhu bihawasihim, yaitu dapat dirasakan secara fisik. Wa huwa ma baqiya minal huruf, sisanya dari huruf-huruf yang di atas tadi. Kan tadi sudah disebutkan mulai dari sin, shad, kaf, kha dan lain seterusnya. Lah sisanya itu masuk di alam syahadah. Wa fihim qaulu ta'ala, nah, termasuk di dalam alam syahadah itu ya istilahnya perilaku dan sifatnya fasda bima tu'maru. Ya, dan dia sudah mulai bisa menyampaikan ya istilahnya amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi fasda bima tu'maru. Ya. Wahlud alaihim, dan dia juga bisa bersikap keras alaihim. Jadi asyidda'u alal kufar ruhama'u bainahum. Jadi dia sudah menjadi pribadi yang amar ma'ruf dan nahi mungkar. Wasrib alaihim bi khailika wa rajilika. Ekspresi berikutnya, dia mampu misalkan dia kalau seorang penguasa ya, dia akan bisa menggunakan bi khailika, yaitu pasukan kuda, wa rajilika dan pasukan yang lari, itu maksudnya kalau dia penguasa bisa menggunakan kekuasaannya ya untuk dakwah. Itu maksud makna murad wajlib alaihim bi khailika wa rajilika. Jadi apapun yang dimiliki dia bisa menggunakan untuk perjuangan di jalan Allah. Misalkan dia punya harta, maka hartanya akan digunakan sebagai media untuk berjuang di jalan Allah. Harta tidak punya tenaga, maka tenaganya juga bisa digunakan untuk berjuang di jalan Allah. Ilmunya sama juga, ilmunya bisa digunakan untuk berjuang di jalan Allah. Ini wajlib alaihim bi khailika wa rajilika. Jadi punya semangat hidup untuk aktif sesuai dengan apa yang kita miliki. Itu. Fahdi alamul mulki was sultan, inilah alam kerajaan wal sultan dan alam sultan. Wal qahri wasyiddah wal jihad wal musaddamah wal muqara'ah. Itu. Nah, kemudian termasuk ayat-ayat berikutnya yang terkait dengan orang yang pada makom ini, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, ya, maksudnya dibangkitkan. Ya, jangan tidur terus, jangan berselimut terus, bangunlah, bangkitlah, hadapi dunia nyata dengan kerja keras. Itu. Ya ayyuhal mudassir, wahai orang-orang yang ya, mudassir itu orang yang berkemul ya. Kemul itu kan menunjukkan orang yang masih berada di tempat tidur. Kum fa'angdir, bangun, gerak yang aktif di tengah masyarakat, hadapi dunia ya dengan aktivitas-aktivitas yang positif supaya punya nilai ibadah. Itu. La tuharik bi lisanaka litajal bih. La tuharik, jangan kau gerakkan bi dengannya, lisanaka lisanmu litajal, supaya tercapai dengannya, wala ta'jal, dan jangan kau percepat bil Quran min qabli ayyuqdha ilaika wahyuhu. Kemudian yang terakhir ayat wa qul rabbi zidni ilman, dan katakanlah Rabbi tambahilah zidni, tambahilah kami ilman, ilmu. Artinya orang yang di alam syahadah ini yang harus aktif
produktif, ya, jadi aktif, produktif, terus menghasilkan karya-karya yang manfaat buat agama dan bangsa. Dengan kata lain, mafhum mukhalafah dari penjelasan ini, ya jangan sampai waktunya habis untuk tidur, tidak melakukan kegiatan yang positif, yang produktif, sehingga waktunya habis, umurnya habis hanya untuk tidur, tidak memiliki nilai manfaat itu. Maka dari ayat-ayat yang telah disampaikan oleh Syekh Muhyiddin Ibn Arabi, ya, bahwa sikap orang-orang yang memiliki ilmu, ya, itu sudah jelas. Mulai dari fasda bima tu'mar wahlud alaihim wajid alaihim bikhailika warajilika, terus ya ayyul muzammil, ya ayyul mudasyir. Ini semua menunjukkan ayat-ayat yang terkait dengan aktif, produktif, ya, inisiatif, ya, terus kita lakukan untuk mengisi aktivitas duniawi yang bermanfaat baik agama dan bangsa. Dan terakhir ditutup waqul rabbi zidni ilman, selalu minta kepada Allah, ya Allah berilah tambah ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat ini ada dua, ya. Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi. Orang yang pengen sukses dunia ya harus punya ilmunya, harus sekolah, harus kuliah. Man aradal akhirah ya fa'alaihi bil ilmi. Orang yang pengen sukses akhir ya juga punya ilmunya. Itu dua ilmu ini penting. Untuk urusan dunia juga harus kita cari, untuk urusan akhirat harus kita cari, sehingga ilmu kita menjadi ilmu yang manfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan, ya, kepada kita istiqomah, ya, di dalam belajar, dan mudah-mudahan diberikan anugerah kefutuh dan bisa mengamalkan ilmu yang kita miliki. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.